teman-teman, hadir bersama kita Deddy Corbuzier ya, seseorang yang luar biasa. Dari hari ini teman-teman kita mau belajar banyak dari seorang Deddy Corbuzier ya. Jadi Bro Deddy hari ini semua agent ya, leader, agent baru, agent lama, semuanya hadir. Mereka mau dapatkan sesuatu insight dari lu ya. Karena Oke. Kayaknya nge-lag nih Koko Heri. Mati ya. Iya, mungkin sebentar lagi. Her. Oke. Her agak nge-lag tuh sebentar tadi hilang. Halo, ya, oke, sorry. Masih oke? Ulang dari Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Enggak ya? Tadi kok. Enggak. Gue mau ngomong di tahun 98 ya. Gue masih inget banget ya. Deddy itu hadir dengan satu trik bengkokin sendok ya. Dan gue konyolnya, gue ambil sendok dari dapur ya. Terus gue pegang layar kaca, terus sendok gue kagak bengkok-bengkok gitu. Apa nyalainnya saya? Kan yang tidak bengkok Anda. Jadi siapa yang waktu itu bengkokin sendok juga teman-teman ya. Kalau Anda tahu acara itu kayaknya saya tahu umur Anda berapa. Berarti Anda udah tua ya. Iya benar. Oke, Dad, boleh tahu nggak Dad? Lu itu datang dari keluarga yang struggling ya, kalau gue baca ya, struggling ya. Bokap juga pernah nyupir ya kan, nyokap juga pernah jahit, dan lu pernah nggak naik kelas 2 kali gitu loh, ya nggak sih? Itu nggak naik kelas 2 kali itu benar-benar sorry ya bro, itu blow on banget sih menurut gue. Tapi satu yang kita pelajari dari Deddy adalah masa lalu dengan masa depan tidak sama, teman-teman. Ya, seberapapun gagal kita di masa lalu, seberapa buruk kita di masa lalu, tidak menentukan bahwa masa depan kita pun akan jadi buruk gitu loh. Ya, nah dari sosok seorang Deddy Corbuzier kita bisa belajar. Dan waktu itu dia memilih menjadi mentalis, ya, menjadi pesulap. Ya, kalau waktu itu bingung sih, kenapa sih nggak jadi bintang film, bro? Maksudnya lu kan ganteng ya, lu ganteng tinggi gitu loh, ya nggak sih? Atau jadi atlet gitu loh. Kenapa jadi tukang sulap? Apakah tukang sulap lebih banyak duit atau apa? Kenapa milihnya tukang sulap? Ya, boleh silakan, Deddy Corbuzier. Oke. Thank you bro, thank you. Gue mungkin buka dulu buat teman-teman yang ada di sini nih ya. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan apa yang gue share di sini bisa ngebantu lah ya, bisa ngebantu atau bisa ngebuka insight atau pikiran gitu. Tapi yang pertama, even though I know it's a jokes, gue nggak setuju ketika dikatakan bahwa kalau tidak naik sekolah tuh blow on. Karena yang penting dalam hidup tuh sekolah kehidupan, bukan sekolah eksakta. Yes. Banyak sekali orang yang sukses di hidup ini bukan karena sekolah. Gitu. Sekolah tidak ngajarin kita kehidupan yang benar. Sekolah punya nilai agama, tapi tidak ada agamanya kadang-kadang orangnya. Gitu. Jadi sekolah itu hanya nilai. Gitu. Sama seperti gue ngajarin anak gue gitu. Gue kalau ngajarin anak gue makanya sering sekali tuh kalau gue bikin video dan sebagainya, gue selalu ngomong sama dia, nggak naik kelas juga nggak apa-apa gitu. Karena sekolah itu hanya sebuah metode yang dibuat untuk berjuta-juta murid dengan pendidikan yang sama. Sedangkan manusia tidak diciptakan sama. Kalau gurunya, satu guru bisa mengajari semua mata pelajaran, baru luar biasa. Tapi satu guru ngajarin satu pelajaran, artinya memang tidak mungkin seorang murid bisa menguasai semuanya dengan sempurna. Gitu. Sama seperti saya suka bilang, kayak ngajarin ikan tapi manjat pohon gitu. What I think is basicnya adalah kita kadang-kadang di sekolah dari kecil itu yang dihilangkan adalah passion. Passion kita dihilangkan. Kenapa? Saya punya anak saat ini belajar bela diri. Matematikanya jelek. Dia bela diri, dia belajar bela diri. Sekarang dia pegang 5 different martial art. 5 bela diri yang berbeda. Wow. Dan ban hitam di usia 15 tahun. And I'm talking about 5 different martial art. Oke. Kenapa? Karena gue mendukung dia apa yang dia suka. Passion dia apa, gue dukung. Jadi banyak sekali orang tua tuh salah begini. Orang tua tuh salahnya begini. Kalau matematikanya jelek, tapi seni rupanya bagus, maka orang tua akan meminta guru untuk ngelesin matematika. Jadi yang jelek yang didukung gitu. Sedangkan kalau kita udah dewasa, kita tahu loh bahwa yang bagus yang harusnya didukung, bukan yang jelek. Jadi saya selalu mengaplikasikannya ke anak gua adalah kalau misalnya matematika dia jelek tapi seni rupa dia bagus, gua akan minta guru les untuk ngajarin dia seni rupa. Apa artinya? Artinya we need to know our passion
and we need a support system from the family untuk mensupport apa yang kita suka gitu, atau apa yang anak kita suka gitu. Dari situ adalah jalan sukses. Kadang-kadang kita tuh nggak pernah tahu kita tuh mau jadi apa soalnya gitu. Akhirnya kita mau jadi apa cuman karena kata-kata orang tua, kata-kata guru gitu ya. Dan akhirnya ya udah end up by Anda kerja di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, pulang sampai rumah jam 8 malam. Itu kerja atau dikerjain gitu. Buat gue tuh dikerjain gitu. Ya karena Bener banget bro. karena menurut gue tidak ada orang yang punya passion kerja di kantor, nggak ada. Tapi orang tua kita dulu mengajarkan bahwa sukses itu berbeda dengan sekarang. Jadi kalau dulu tuh diajarin bahwa sukses itu artinya lu bisa punya kerjaan, lu punya sebuah tabungan yang lumayan, lu punya jabatan di sebuah kantor, itu adalah sukses gitu. Sekarang sukses itu berbeda gitu. Sekarang sukses itu adalah kalau lu bisa mendapatkan apa yang lu mau dalam hidup lu gitu. And that's not always money. It's not always money. Yes. Tapi passion lu dapet, kesenangan lu dapet, kebahagiaan lu dapet, dan it's a success yang berbeda gitu. Ini panjang nih. Tapi gue lari ke pertanyaan lu dulu tadi bahwa yes, gue lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Bisa dibilang susah gitu ya, karena bokap gue pernah nyupir mikrolet, nyokap gue tukang jahit gitu. Jadi gue dididik bahwa orang sukses itu seperti itu, kerja di kantor, punya jabatan, punya tabungan, nikah, punya anak, mati. At the end of the day kan begitu kan. At the end of the day kan gitu kan. Habis selesai terus check out gitu kan. Nah, justru karena sifat dan pribadi gue yang tidak mendengarkan kata orang tua ya, ini beda dengan durhaka ya. Kalau durhaka tuh melawan orang tua gitu. Kalau saya lebih tidak mendengarkan dan tidak setuju. Jadi dulu gue punya passion yang berbeda gitu. Gue bilang bahwa gue nonton pesulap dan gue bilang gue suka sulap gitu. Dan gue belajar sulap. Untungnya ayah saya mendukung hal tersebut. Oh ya? Nah, ya mendukung. Ya, ini dia makanya kenapa tadi masalah sekolah menjadi penting. Karena ceritanya nyambungnya di sini. Untungnya ayah saya mendukung hal tersebut. Jadi bahkan dia menyisihkan gajinya dia tiap bulannya itu untuk saya bisa beli alat sulap baru atau buku sulap baru gitu. Bahkan ketika saya tidak naik kelas, itu saya nggak dimarahin sama orang tua saya gitu. Tapi yang ditanya adalah lu punya mainan sulap apa lagi gitu. That's an amazing support system yang tidak semua keluarga bisa didapetin. Dan ini yang luar biasa dari bokap nyokap gua, karena dalam keadaan yang mereka tidak terlalu berada atau tidak kaya raya, mereka bisa tahu bahwa memaksakan kehendak kepada anaknya is not the best way to achieve your dreams. Nah, itu yang saat ini gua tanamkan ke Aska. Jadi Aska itu saat ini mau pelajaran dia jelek, which is actually ini yang membanggakan dan menarik ya, Aska ini adalah pelajar terbaik di sekolahnya saat ini. Nah, tapi dia mau pelajarannya jelek, mau nilainya jelek, dia mau begadang, dia mau tidur jam 2 pagi dan sebagainya, saya tidak pernah masalah gitu. Yang diajarin ke dia adalah tanggung jawab, bukan punishment atau bukan hukuman atau bukan marah. Jadi contohnya begini, ini gue ngomong aja ya panjang ya, nanti kan tinggal dikat ya. Contohnya begini, kalau gue punya anak, dia lagi nonton Netflix gitu, lalu nanggung dan dia tidurnya, Pak, nanggung banget nih untuk continue di satu, dia play game gitu ya, bisa sampai jam 1 atau setengah 2 gitu, sedangkan besok sekolah jam 7 gitu ya. Saya nggak pernah marahin dia, saya bilang, it's okay, do it, nggak apa-apa. Mau begadang sampai jam 2, setengah 3, nggak apa-apa. I'm okay dan nggak saya marahin, saya tidur duluan, saya bilang, saya nggak marahin. However, akan tetapi, besok jam 7 lu gue bangunin. Itu tanggung jawab. Beda. Yes. Kalau tidur belum apa-apa, nggak boleh, kamu harus tidur jam 10, itu rules. Itu aturan gitu. Nah, saya tidak mengajarkan aturan ke anak saya seperti ayah saya tidak mengajarkan aturan ke saya, tapi yang diajarkan adalah tanggung jawab. Jadi ini hal yang sangat amat berbeda. Jadi tadi kalau pertanyaan lo, yes, I was born from a poor family, tapi yang sangat amat demokratis. Itu mungkin kuncinya, sangat amat demokratis, bro.
Wow, teman-teman ternyata ya kalau kita lihat satu bukan hanya kita bagaimana kita beraksi, tapi support dari parents, support dari sistem, support dari lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi. So teman-teman mungkin itu kita boleh bilang ya Ded ya bahwa you have to say thanks untuk orang tua. Nggak banyak orang tua yang seperti itu dan teman-teman kita tahu bahwa di lingkungan kita juga kalau ada orang yang mensupport kita seperti itu dan kitanya sendiri mau berubah maka jadilah orang yang luar biasa seperti Deddy Corbuzier di hari ini ya. Jadi support system orang-orang sekitar itu penting ya. So mungkin kita bisa simpulkan bahwa kelilingilah kita diri kita ya, surrounding ourselves dengan orang-orang yang support kita ya. Oke, nah ini balik lagi ke Dedi ya. Ded, waktu itu kan lu dengan jadi mentalis, dengan sulap lu yang luar biasa sampai menjadi pesulap terhebat satu planet bumi, ya ngalahin semua orang gitu, itu pasti butuh pembelajaran dan kalau musik ada sekolah musik, kalau acting ada sekolah acting, kalau sulap gua belum pernah dengar ada sekolah sulap. Terus lu belajar dari mana gitu bisa jadi orang nomor 1 di planet gitu ya untuk sulap gitu loh. Which is ya, lu tahu ya Ded ya bahwa banyak sekali bisnis yang udah ada mentornya, ada konsultannya, itu aja orang nggak mau jalanin. Itu aja orang masih gagal. Nah ini nyarinya kemana gitu loh. Itu pasti butuh satu effort yang besar, pasti butuh satu apa ya keinginan yang besar gitu loh sampai bisa gue nggak tahu pengorbanannya itu pasti luar biasa ya, orang cuma lihat sukses story-nya doang tapi behind the scene-nya itu pasti luar biasa. Ya, silakan Dedi. Ya, oke. Ini menarik karena nggak banyak orang yang tahu gitu ya. Jadi saya itu pada saat saya kuliah gitu, pada saat saya kuliah itu saya tuh ketemu dengan kan gue udah main sulap, udah perform dan sebagainya gitu ya. Terus gue tuh ketemu dengan salah satu magician dari luar negeri gitu. Namanya tuh Eugene dulu, gue masih inget banget gitu. And because dia tahu bahwa gue tidak mampu untuk keluar negeri dan tidak punya uang yang cukup untuk keluar dan sebagainya, tapi dia tahu gue bagus banget ketika gue perform. Jadi pada saat itu gue diajak sama dia untuk sekolah. Here's the catch. Untuk sekolah di luar negeri, which is di Amerika. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa there is an Academy of Magic di Amerika. Ada. Oh. Yes. Bahkan kayak Harry gelar, Potter gitu? Ya, you can think like that lah. Bahkan gelar doktor saya, I'm a PhD. Gelar doktor saya adalah doctoral in the degree of arts. Dan itu dari sana. Jadi banyak orang yang tidak tahu karena tidak familiar. Tapi the fact and the truth is there is an Academy of Magic di luar negeri dan banyak. Karena apa? Karena di luar art of magic dianggap sebuah seni. Beda dengan di Indonesia gitu. Dianggap sebuah seni. Sama aja kayak misalnya seperti IKJ. IKJ itu kan Institut Kesenian Jakarta gitu. Nah, di luar negeri itu ada gitu. Ada. Jadi ya saya belajar di sana berapa tahun, terus saya balik lagi, come back with something new buat Indonesia pada saat itu. With this, saya dapat kesempatan, bisa dianggap saya dapat beasiswa gitu karena because I'm doing good. Nah, the problem is kita itu, saya dapat sebuah kesempatan yang luar biasa karena tiba-tiba saya bisa keluar negeri terus bisa sekolah di sana gitu, bisa belajar di sana gitu. Bahkan saya terus sampai saya dapat gelar doktor di sana. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang gitu. Nggak pernah tahu kapan kesempatan itu datang. Yes. Tapi yang kita bisa lakukan, basicnya adalah bahwa kita mempersiapkan diri kita kalau kesempatan itu datang. Because we don't know. Because we cannot control that. Gitu. Tapi saya bisa mempersiapkan diri saya dengan apa? Dengan perform yang baik, dengan latihan yang luar biasa. Ini terjadi contohnya begini. Seperti kemarin gua kan ngisi salah satu acara pencarian bakat di Trans TV ya. IMB gitu. Kemarin itu saya ngasih beasiswa ke seorang penari balet. Jadi ada perempuan, anak kecil umur 12 tahun. Dia ini nari baletnya bagus banget, tapi tekniknya kurang gitu. Ketika penjurian gue tanya, kenapa tekniknya bisa kurang sedangkan lu bagus banget gitu. Lu tuh bagus banget, cuma tekniknya kurang. Terus dia jawab karena sekolah balet itu mahal. Dan orang tuanya tidak mampu untuk nyekolahin dia tiap bulan. Oke. So, I decide untuk nyekolahin dia.
gitu. Jadi gue ngasih dia beasiswa untuk menyelesaikan sekolah baletnya, terserah mau sampai umur berapa, lu gue bayarin aja sekolah balet. Kenapa gue cerita seperti itu? Karena di sini gini, kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu ada. Kita nggak pernah tahu kapan ini anak ketemu gue atau ketemu orang yang mau nyekolahin dia. Itu nggak pernah tahu. Tapi itu anak sudah bagus dulu gitu. Udah bagus dulu. Jadi kalau nggak akan pernah bisa. Itu nggak akan pernah kejadian. Ini gue suka cerita anekdot gitu ya. Anekdotnya ceritanya begini. Kayak misalnya ada orang pengen menang undian gitu. Tiap hari berdoa, ya Tuhan, tolong berikan saya menang undian 1 miliar gitu. Tiap hari berdoa. Besok nggak dapat. Terus berdoa lagi. Besok nggak dapat. Berdoa lagi. Besok nggak dapat lagi. Terus dia marah sama Tuhan gitu. Tuhan, gimana saya berdoa tiap hari tapi saya nggak pernah menang undian gitu. Sampai akhirnya Tuhan yang marah, terus keluar geledek, keluar suara dari Tuhan gitu. Terus Tuhannya bilang, bego, undiannya beli dulu gitu loh. Jadi ini orang cuma berharap pada sebuah keajaiban atau mukjizat, tapi dia sendiri tidak mempersiapkan dirinya gitu. Nah, kita as humans, kita harus mempersiapkan diri kita karena kita tidak pernah tahu when the opportunity come. Gitu. Kita nggak pernah tahu kapan opportunity-nya datang. Gitu. Iya, jadi dari situ kita bisa simpulkan ya bahwa bakat itu penting ya Dede ya. Tetapi kalau kita udah bakat doang, kita nggak belajar, kita nggak mau belajar, nggak mau ikut support system, kita nggak mau datang untuk diasah ya, nggak bisa optimal gitu ya. Kayak lu nih, lu mungkin bakatnya ada dan lu passion di dunia sulap dan kemudian lu masuk ke sekolah yang tepat dan itu jadi jadi luar biasa. Berarti perlu diproses ya gitu ya. Ya, gue percaya begini, gue selalu ngajarin ke anak gue begini bahwa genetic is important. Ya. Genetik tuh bisa dibilang bakat dan sebagainya lah gitu ya. Saya bilang bahwa genetic is important, is very important, but hard work beats genetic. Saya selalu ngomong gitu. Karena begini, secara genetik saya ngebuktiinnya begini ke anak saya. Secara genetik itu saya tuh supposed to be obese gitu. Karena saya pernah obes gitu. Saya pernah obes, berat saya pernah 100 kilo lebih, I was fat, so fat. Dan akhirnya I decide that I need to stop and I need to work out. Saya harus latihan, saya harus olahraga sampai detik ini gitu. It is already 15 tahun ya. Sampai detik ini saya tiap hari olahraga, saya tiap hari ke gym. Saya setiap hari puasa, makan saya cuma sekali sehari. I'm doing OMAD 1 meal a day, every day for the last 10 years. Saya cuma makan sehari sekali. Karena saya tahu bahwa genetik saya tidak mendukung. Nah, genetik gua tuh obese gitu. Gue tuh kalau makan dikit pasti nyimpennya ke fat gitu. Jadi gue harus mengakali. Ya. Jadi gue harus mengakali gimana caranya gitu ya. Itu ya, gue tiap hari like every day I work out. And every day is 1.5 and 2 hours. Bahkan gue masukin ke dalam jadwal. Jadi bahkan ketika gue bisa cancel kerjaan karena itu jam olahraga gue gitu. Nah, this kind of things adalah hard work gitu. Adalah kerja keras. Jadi bakat itu penting, sangat amat penting gitu. Tapi bakat yang tidak digabungkan dengan kerja keras akan kalah dengan orang yang nggak punya bakat tapi ngotot. Pasti kalah gitu. Nah, jadi kalau kita tahu kita punya bakat dan kita ngotot, nggak mungkin lu nggak sukses. Wow ya, hard work beat genetik teman-teman ya. Jadi kita kalau nggak punya bakat, tapi kalau kerja keras, maka kita bisa jadilah seperti Deddy Corbuzier. Anda lihat ya, orang yang bakat gendut ya, itu kita minum air aja jadi daging gitu loh. Ya nggak sih? Itu pasti butuh effort yang luar biasa untuk transformasi dari gendut jadi bodybuilder seperti ini. Kemudian mau lanjut lagi, Dad. Waktu itu kan lu famous banget ya, dan lu very successful ya. Lu banyak sulap-sulap kan, gue juga hobi nonton sulap ya, maksudnya sering nonton kayak David Copperfield dan sebagainya, dan banyak banget ide-ide sulap yang out of the box yang nggak pernah dilakukan oleh orang lain dan lu lakukan sampai lu masuk puncak dunia gitu loh ya kan, Merlin Award 2 kali, tapi at the top you quit. Justru orang biasa celebrate the success. Orang itu lagi di puncak-puncaknya, orang wah ini kesempatan mendulang uang, ini kesempatan cetak rekor, ini kesempatan udahlah kerok sebanyak-banyaknya, lu malah quit.
Nah ini bertolak belakang banget gitu. Nah apa boleh ini nggak sih ke share ke teman-teman di sini. Jadi banyak di antara kita kalau kita if we already have something ya achievement, kita biasa nggak mau quit. Kita biasa nggak rela untuk buang itu gitu loh. Nah apa poin yang membuat lu berani buang itu, Dad? Kemudian ya udah bilang, udah gue nggak mau jadi tukang sulap lagi at the top. Ya, Itu oke. amazing. Silakan. Ini gue susah jawabnya karena jangan dijadikan contoh gitu ya. Jangan dijadikan contoh gitu ya. Sebenarnya banyak alasan kenapa saya berhenti. Alasan secara family pada saat itu I got divorced, terus saya harus ngurus anak saya sendiri dan anak gue ikut gue, dan banyak pekerjaan-pekerjaan show itu I need to go out of the city or out of the country gitu, dan Aska waktu itu masih usia 6 tahun, jadi I need to choose either my work or my son pada saat itu gitu. Itu salah satunya. Tapi alasan sebenarnya, alasan yang paling kuat sebenarnya, gue nih orangnya gampang bosen, bro. Gue tuh orangnya gampang bosen, gue tuh very curious gitu ya. Gue tuh ngelihat sesuatu ketika pada saat itu gue become a mentalist gitu, a magician mentalist. Terus gue menang Merlin Award tahun 2011. Gue bahkan lupa gue menang 2000. Gue tuh menang 2 kali kalau nggak salah, 2010 berapa? 2010 2011. Oh, gue menang tuh tahun 2010 gue menang. Itu the best mentalist in the world. Jadi gue ngalahin semua mentalis di dunia. Jadi sulap tuh dibagi-bagi, ada mentalist, illusionist, ada close-up magic, ada macam-macam lah gitu, ada ventriloquist gitu. Kalau tadi lu bilang David Copperfield, dia illusionist gitu. Jadi kategorinya beda-beda. Nah gue tuh menang ketika gue menang World Best Mentalist di tahun 2010. Gue tuh bangga sekali dan gue senang sekali gitu ya, ketika gue diadu dengan semua yang di luar dan Indonesia menang. Tahun 2012 gue menang lagi gitu, masih yang terbaik nih gue menang. Di tahun 2012 setengah gue tuh dapat penghargaan dari SAM. Oke, SAM itu apa? SAM itu adalah Society American Magicians. Jadi Society Magician yang ada di Amerika, perkumpulan pesulap di Amerika. Itu yang buat Harry Houdini, Copperfield ada di sana. Pokoknya all the top magician are inside the society. Gue tuh dapat penghargaan honorary dari mereka sebagai lifetime achievement Asian magician. Nah, yang paling membanggakan gua pada saat itu adalah karena mereka nggak pernah ngasih orang Asia sebelumnya. Jadi orang Asia pertama ya? Orang Asia pertama yang memenangkan atau mendapatkan itu. Now by that time, gua ngelihat bahwa ketika gue berada di atas sekali nih ya, gue udah menang 2 kali dunia, gue dapat penghargaan dari SAM. There is no other way other than going down. Karena nggak mungkin tuh udah di atas tuh mentok lagi nggak mungkin, because it's impossible for you to win every year gitu. And there will be another magician younger, better than me probably, who gonna beat me and replace my place pada saat itu. That's what I think. Dan pada saat itu gue bikin acara magician, nyari pencarian bakat magician, kalau masih ingat The Master pada saat itu ya di RCTI. Dan I'm thinking, if I want to quit, if I want to stop, this is the right time and the right moment to stop. Because I want to stop when I were on the top. Jadi saya stopnya di sana pada saat itu. Nah, pada saat itu memang resikonya tinggi, bro. Makanya gue bilang ini buat didengarkan boleh, tapi jangan. Lu yang income hilang, semua hilang ya kan? Itu kan. Oh iya. Iya. Terus lu makan apa, bro? Ya tabungan masih banyak lah. Oke. Tabungan masih. Jadi buat teman-teman yang mau banting setir ya, tabungan pasti kan masih banyak, boleh quit ya. Oke. Ya, tapi lanjut. That's actually a good point, bro. That's actually a very good point. Maksudnya ketika lu mau melakukan sesuatu harus dipikir dulu gitu kan. Maksudnya jangan tiba-tiba. Ya banyak nih orang bilang sama gue gitu ya, gue mau pindah kerja atau gue mau berhenti kerja terus gue mau ngejar passion gue. Boleh gitu, boleh. Nggak ada masalah, it's very good. Tapi lu juga harus mikir gitu, jangan lu berhenti kerja dan itu satu-satunya penghasilan lu nggak punya penghasilan lain, lu nggak punya tabungan, lu nggak punya duit sama sekali, terus lu mau ngejar passion lu gitu dengan resiko yang tertinggi. No, don't do that gitu.
lu harus stablekan dulu, lu punya tabungan, lu punya apa dulu, baru you can decide something. It's a very good point. Nah, Berarti duit nomor satu dong, Dad. Duit dulu ya, kita kan punya tanggung jawab responsibility sama anak, ya kan. Duit dulu nomor satu, baru boleh ngejar passion ya gitu ya. Ya, kalau lu tanyanya gua mengatakan bahwa bukan duit kali ya. Kalau duit kan nggak ada habisnya, bos. Tapi safetyness gitu. Karena kan kita butuh waktu untuk menjalankan sesuatu, kita butuh waktu nih ya, butuh waktu. Nah, pada saat gue berhenti itu, I'm sure that my successness kemarin itu cukuplah memberikan gue makan enak selama 10 tahun lah, misalnya kayak begitu gitu ya. Jadi I just quit. Terus gue bikin talk show pada saat itu. Nah, talk show itu juga diketawain orang gitu, karena aneh aja gitu ya, dari seorang magician gitu tiba-tiba bikin talk show gitu ya, bikin talk show. Terus talk show-nya kayak gitu, hitam putih kan, talk show gitu. Itu diketawain orang, bahkan TV juga, ini serius lu mau bikin talk show gitu, yang nggak mau ngambil juga banyak gitu. Tapi then I got a chance pada saat itu, Trans 7 tiba-tiba oke lah kita coba, kalau lu mau coba kita coba. Dan gue pelajari banyak sekali talk show pada saat itu sebelum gue memulai talk show. Jadi gue belajar dulu, baru gue nawarin ke mereka. And then I move to talk show ke hitam putih. End up hitam putih itu, kalau gue nggak salah ya, waktu itu sebenarnya end up hitam putih itu adalah talk show terpanjang di Indonesia. Itu hampir 11 tahun hitam putih itu. Nah, setelah itu gue bosan lagi, karena gue ngeliat bahwa ini talk show ini sebenarnya I can do more gitu. Gue bisa buat lebih di talk show ini, tapi gue nggak bisa karena banyak aturan-aturan yang ada di TV yang nggak bisa gue break through. I cannot break the wall. That's the thing. Kan tulisannya kan break the wall. I cannot break the wall. Kenapa? Karena di TV pasti ada aturan, ada API-nya, ada macam-macam lah yang gue nggak bisa. Karena itu saya ngeliat pada saat itu ada media baru itu YouTube. And I think why not I made my own talk show, of course with a different format gitu ya, dengan format yang berbeda gitu. Nah, disitulah saya mulai mempelajari tentang podcast. Podcast pada saat itu tidak ada videonya, bro. Jadi podcast itu hanya suara, especially podcast, karena podcast is coming from the word iPod broadcast, yang buat Apple untuk pakai iPod, terkenal dengan nama podcast. Nah, ketika saya bikin podcast, banyak podcaster yang marah-marah mengatakan this is not a podcast, karena podcast harusnya nggak boleh ada videonya. Itu yang mereka katakan dulu ya, Nah, sekarang nggak ada. Tapi I don't care what they say. Saya berdua ini kemajuan zaman. Kita harus adaptasi gitu, bahwa ke depannya dengan 5G, dengan handphone yang luar biasa, bisa memilih. Karena kalau ngirim podcast gua nggak usah lihat videonya juga bisa, nikmatin aja videonya. Sekarang kalau pakai medium itu agak keren, kalau raya tinggalin aja dengar suara. But if you see the expression you can watch the video, that's my question pada saat itu. Nah, akhirnya saya bisa lakukan itu. Sekarang yang sekarang di Spotify podcast itu adalah video saat ini. Jadi kalau kamu Danger, bro. nekat, kalau kita bilang nekat. Jadi ketika di malam-malam gue kesini malam-malam awal rusak. Sekarang podcast yang terbesar dari Spotify ada videonya, podcast. Jadi apa jadi adalah some people don't change. Banyak orang nggak mau bangun, banyak orang nggak mau mulai sesuatu baru, tidak berani mulai sesuatu yang berbeda dari mereka. I try to adapt the situation, time, everything to stay on the top gitu. Makanya gue segala sesuatu hal yang baru. Of course, I know bulan lagi ya, umur gue juga mau cak gitu. Jadi for me, Tapi lu makin keren, bro. Alhamdulillah, nggak apa-apa, makasih. Saya tuh kalau misalnya orang bilang saya
gitu. Dalam masa dia orang-orang udah ya, gitu. Saya tuh bahagia gitu. Saya bilang ya, tapi harus bahagia karena kamu belum nyampe tua gitu. Karena alatnya tidak menyenangkan, akhirnya gua mencoba sesuatu yang lagi dan baru lagi tapi lama sampai sekarang. Nah, ini nyelip ya. Kan waktu sebelum ini ya, belum jadi hitam putih. Lu sempat bikin geger dengan bikin OCD gitu loh. Ya, sampai semua orang ikut itu dan gua lihat dia selalu lawan arus. Lu selalu lawan arus dan OCD itu bintang sama dokter. Karena melewatkan sarapan itu nggak bagus gitu loh. Tapi satu hal yang berani yang teman-teman bisa pelajari dari jadi Corbusier bahwa kadang-kadang kita perlu dengarkan dengan pada orang dan kita yakin dengan apa yang kita kerjakan dan kerjakanlah itu dengan benar-benar gitu loh. Jadilah OCD sampai sekarang pun ya orang-orang mau bilang apa ini pasti macam-macam bukan OCD sih. Boleh. Oke, dari cerita kakak OCD sedikit gitu. Transformasi dari magician dari yang badan lu itu pasti butuh ruangan ya. Kita mau hilangin perut aja serta mati ya nggak sih, apalagi bikin badan jadi diisi expect gitu loh. Boleh cerita nggak apa perjuangan tantangannya, terus seberapa parah mesti transformasi ya pasti banyak cerita ya, hanya sadar di gambar doang badannya bagus ya kan. Kita percaya banyak orang yang udah lupa. Boleh cerita nggak pengorbanan itu? Karena gini, benar banyak dokter yang nggak setuju dengan melewati sarapan gitu ya. Sama seperti kalau dulu Indonesia itu 4 sehat 5 sempurna. Ada kata-kata itu kalau lu umur lu tahu lah 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang nggak ada tuh 4 sehat 5 sempurna. Karena sekarang susu belum tentu sehat. Sekarang susu gulanya banyak. Jadi sekarang nggak ada tuh 4 sehat 5 sempurna, itu udah nggak ada, udah dibuang. Nah, dulu pada saat gue bikin OCD banyak bilang wah ini nggak sehat, melewati sarapan dan sebagainya. Gue punya jawaban yang paling sederhana gitu. OCD itu kan biasanya puasa gitu ya. Kalau itu dibilang tidak baik, berarti semua agama mengajarkan tidak baik dong. Karena di semua agama ada puasa, saya bilang gitu kan. Jadi agak stres lah ngebahas saya ketika saya ngomong gitu. And then couple years after that, berapa tahun setelah itu tiba-tiba heboh di Indonesia dengan kata-kata intermittent fasting. Terus banyak yang mau intermittent fasting. Lah itu kan OCD sebenarnya kan intermittent fasting gitu kan. Apa bedanya gitu? Anyway, gue sekarang sudah omet. Omet itu one meal a day. Jadi gue cuma makan sehari sekali. Tadi gue di open gue udah cerita. Tapi kalau kita bicaranya OCD, balik lagi bro. Ketika gue mencoba, ketika gue obes pada saat itu, gue mencoba gila ini gimana caranya baik gue harus menurunkan berat badan gue. And I do research. Dan gue ketemu tentang intermittent fasting. Cuma di Indonesia itu kan kalau dibilangin intermittent fasting gitu, sampai yang ngerti gitu zaman itu ya. Jadi saya ngebuat nama sendiri supaya catchy on your mind lah. That's come up with the OCD. Itu pun gue keluarkan setelah gue melakukan hal tersebut gitu. Jadi pada saat itu tuh berat gue tuh hampir 95 kiloan gitu, hampir 100 kilo. Terus I cut sampai ke 69 kilo dan gue expect gue isinya otot semua lah pada saat itu, tapi lean banget. Ketika itu berhasil di gue terapkan ke masyarakat gitu. Dan pada saat itu kan banyak orang mengatakan bahwa OCD dijual, bukunya di Gramedia dijual. Sebenarnya kan enggak gitu. Memang di Gramedia dijual, tapi di websitenya bisa download gratis. Karena pada saat itu tujuannya adalah untuk menyehatkan masyarakat, bukan buat jualan gitu. That's a story buat tentang OCD. Nah kalau sekarang gue sudah omet karena gue tahu bahwa usia gue bertambah terus. Jadi metabolisme gue tidak sebagus ketika gue berusia 30 tahun, for sure. Gue latihan harus lebih banyak lagi. Nah, ini juga menarik nih begini. Banyak orang mengatakan ketika tua itu menjadi lebih bijaksana gitu ya. Gue nggak setuju gitu. Yang gue setuju adalah banyak orang tua tuh malas. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa the older you are,
the weaker you are, makin lemah Anda. Yes, it's true. On some certain part it is, gitu ya, bahwa ya mungkin napas lu udah nggak sebagus dulu, gitu ya, bahwa stamina lu udah nggak sebaik dulu, gitu ya. But don't you think ketika napas Anda udah nggak sebagus dulu, ketika jantung Anda sudah tidak sebagus dulu, don't you think that you need to train more untuk membuat itu menjadi lebih baik, gitu, untuk membuat itu stable, gitu. Jadi banyak orang tuh yang pasrah pada keadaan. Bahkan tua itu menurut gua keadaan. Jadi ini ada gue tuh suka ngomong gini ke teman-teman gue, walaupun ini kontroversi ya, tua itu buat gue penyakit, bos. Tua itu penyakit buat gue. Kenapa? Karena gini, cancer tuh penyakit bukan? Penyakit kan? Penyakit. Ya. Penyakit. Why? Because you die because of cancer. Yeah. Right? Yeah. COVID itu penyakit. Why? Because you die because of COVID. TBC juga penyakit, you die because of TBC. Bedanya adalah berapa lamanya aja lu matinya gitu kan, ketika lu kena COVID atau lu kena TBC dan sebagainya. And then why? Kenapa tua bukan penyakit? Bukankah endingnya lu mati ketika lu tua? So, idenya adalah memperlambat hal tersebut kan, gitu kan? Memperlambat proses penuaan. Memperlambat proses penuaan gitu. Of course, pastinya dengan segala macam siksaan yang ada lah gitu, karena tidak mudah gitu. I need to wake up in the morning, saya harus ke gym sehari 2 jam, makanan saya terkontrol sekali gitu ya. Gue makan cuma sehari sekali, gue lari pagi, olahraga dan sebagainya. Of course, it's not easy. It's not easy. Dan kalau misalnya dibilang, banyak teman-teman gue yang bilang bahwa kalau lu punya waktu gitu, trust me deh, gue tuh sibuknya banget bro. Gue tuh lumayan sibuk lah saat ini. Tapi bukan kita punya waktu gitu, tapi jangan kita dikontrol waktu gitu. Kita harus kontrol waktu. That's the thing. Kalau kita nggak kontrol waktu, kita dikontrol waktu. Because that's the only choice. Itu dia kenapa kita punya agenda, itu dia kenapa kita punya tanggalan, itu dia kenapa kita punya kalender. The point dari tanggalan, kalender, dan sebagainya adalah untuk kita bisa mengontrol waktu. Gitu. Bukan waktu mengontrol kita. Gitu. Jadi untuk menentukan skala prioritas ya. Betul. Untuk menentukan skala prioritas. Dan kalau lu menua, pada saat lu menua, maka skala prioritas lu adalah kesehatan. Iya. Oke, jadi teman-teman dari Dedi kita lihat ya bahwa dia bisa tahu teman-teman ya apa yang menjadi skala prioritasnya dia dan dia berubah, udah sadar akan ada perubahan dan sebelum perubahan itu memakan dia udah berubah duluan. Ya. Jadi kalau Anda lihat tadi ya teman-teman ya, sebelum dia tahu nih, dia someday akan dikalahkan oleh pesulap yang lebih muda, yang lebih energik, yang lebih oke, dia udah berubah duluan. Ya. Sebelum dia ngerasa bahwa hitam putih ini mungkin dia kan paling lama ya tadi ya, hampir mungkin 10 tahun acara hitam putih ya, 8 tahun, 9 tahun ya. Yeah. Dia kemudian berpikir, oke, sebelum gua dimakan oleh zaman, gue mesti berubah dulu. Nah teman-teman, ini mindset yang luar biasa. Kita semua harus memiliki mindset seperti ini. We have to change, ya kita harus berubah sebelum perubahan itu memakan kita. Jadi kita harus jadi agent of change, bukan jadi victim of change, bukan jadi korban perubahan. Ya, dan mungkin teman-teman kita tahu bahwa Dedi ini berubahnya tuh bukan dari A ke B loh, A ke Z, dari mentalis ya, dari yang gendut tiba-tiba badannya jadi idola semua pria yang ada di dunia gitu loh. Ya nggak sih? Ya, waduh, kalau gue sih gue nggak pikiran kayak dia lagi. Yang penting perut bisa hilang aja udah kamsi ya. Ya nggak sih? Udah berterima kasih banget. Tapi bisa jadi badan seperti itu perubahan yang drastis. Terus kemudian bisa tiba-tiba jadi pembawa acara ya. Anda serem nggak sih teman-teman? Kalau yang pembawa acara biasanya cakep-cakep aja kayak misalnya Mata Najwa lah ya, si Nana lah ya nggak sih, yang ini badannya segede gaban ya, tampangnya tidak ini jadi pembawa acara gitu, tapi acaranya jadi luar biasa ya. Acaranya dengan rating yang sempat menjadi rating yang paling tinggi dan setiap tahun masuk nominasi Panasonic Award every year selalu masuk dan beberapa kali selalu menang ya. Nah, ini satu hal yang teman-teman kita lihat transformasinya itu dari A ke Z. Jadi kalau dari seorang Dedi saya percaya bahwa tadi yang quote yang dia sampaikan adalah hard work beat genetic. Kerja keras itu ngalahin segalanya. Sekarang ini kita lihat Dedi itu cuman
yang udah jadi, tapi proses transformasinya itu berapa banyak di antara kita yang berani melakukan itu? Berapa banyak di antara kita yang berani bayar harga? Jadi Dad, hari ini gue kenal lu banget dan nggak tahu deh kalau ada 4 jempol gue kasih lu 4 gitu loh. Jadi Ya ini sih? menarik nih, bro. Jadi gue tambahin dikit ya, bro ya. Jadi gini, Her. Mungkin saya bisa ngebaliknya begini gitu. Gue tuh nyoba segala sesuatu dan gue bener-bener put my mind, my heart, my passion di sesuatu itu karena mungkin gue nggak punya bakat, bro. Kalau gue punya bakat, Gila loh, lu nggak punya bakat, tapi lu tahu diri, bro. Itu yang luar biasa, bro. Kalau orang yang berbakat, ya itu oke lah, tapi nggak mungkin dong orang bakat mentalis, bakat talk show, bakat bisa bodybuilding. Ini semua nggak mungkin bakat. Orang udah lihat lu tahu, orang udah tahu lu nggak berbakat. Karena Betul, bakat makanya, itu nggak mungkin lu semua bisa gitu loh. Betul, makanya gue mengatakan bahwa ini bukan bakat gitu. Kalau misalnya ada orang bilang, wah lu jago banget, lu bagus banget bawain talk show atau lu bagus banget podcastnya nih, bakat banget lu, yang nggak bakat dari mana? Ya ada bakat bikin podcast tuh nggak ada. Gitu. Oke, gua suka banget nih. Jadi teman-teman ya, ini sedikit nyentil ya teman-teman agent ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya nggak berbakat jualan, gua nggak berbakat ngomong, gua nggak berbakat jadi sales, gua nggak berbakat bisnis, forget it ya. Ya latihan gitu ya, latihan, datang training dengan leader ya, masuk ke akademi ya, masuk ke training ya, seperti itu ya. Oke, ya. Dad, lu luar biasa, lu bisa change so fast like kayak jentikin jari gitu loh. Dan selalu menjadi yang terbaik di bidangnya. Ya, orang itu follow lu gitu loh. Orang itu follow lu dan lu trendsetter banget gitu. By the way ya, minggu lalu gua ada ketemu Gus Miftah ya. Dia bilang, oh si Dedi lagi bosen nih, dia bilang nih. Dia bilang dia bagi mau bikin acara komedi. Gue bilang, what the hell acara komedi gitu loh. Dia itu nggak lucu sama sekali gitu. Tapi gue nggak tahu, gue nunggu gebrakan berikutnya. Ya, oke kita. Ya, jadi, gue banyak banget. Ya lanjut. Bener, Ya silakan. Nanti memang akan ada acara komedi memang, dan saya yang buat memang. Karena saya lagi bosan. Iya, kata Gus Miftah itu si Dedi lagi bosen tuh. Dia lagi mau bicara acara komedi. Dia bilang, Gus yang benar, Gus dia itu nggak lucu ya, Gus ya. Muka itu bukan muka lucu gitu loh. Muka itu muka songong gitu. Dad, lu luar biasa. Lu berani keluar dari zona nyaman. Ini nggak banyak orang berani melakukan. Ya, banyak orang udah 10 tahun, 20 tahun, even hidupnya biasa-biasa aja, dia nggak berani berubah. Ya, berubah pada saat di atas itu butuh satu mindset. Apa sih yang bikin lu pede bahwa oke, habis ini berubah nih, habis berubah jadi dari mentalis berubah jadi bodybuilding, gue pasti bisa sukses. Terus berubah jadi pembawa acara, gue juga pasti bisa sukses. Berubah jadi podcast gue juga bisa laku. Apakah lu udah kayak lu punya cenayang gitu, lu punya six sense bahwa yang lu kerjakan ini berhasil, atau lu hanya just give your best, give your try gitu loh, atau gimana? Lu coba boleh cerita nggak, Dad? Oke. Pertama yes, I do give my best to things that I will do. Jadi kalau gue mau bikin, kan banyak orang nih sekarang ngomong, nonton podcast gini ya, sekarang like thousand of people on the YouTube, banyak sekali yang bikin podcast, banyak lah, gue lihat tiap hari banyak podcast. Tapi pertanyaannya adalah orang berpikir bahwa gue bikin podcast, ya udah bikin aja gitu. No, what they don't know is that I learned it how to make a podcast for more than 6 months. I listen to every podcast possible yang ada di dunia. Saya dengerin di kuping saya, nempel. Itu tiap hari, sehari bisa 6 jam. Saya tempel di kuping saya. Berbagai macam jenis podcast for 6 months before saya buat podcast saya. Itu yang orang nggak lihat. Itu yang orang nggak tahu. Jadi saya bahkan mempelajari cara podcaster yang benar, cara podcaster bertanya, jeda bertanyanya, sampai desah suaranya. I learn why you need to use your headphone gitu ya. Banyak misalnya orang ngomong begini, banyak sekali nih orang ngomong ke gua ketika datang ke podcast, kenapa harus pakai headphone sih? Kan nggak perlu pakai headphone gitu kan, pakai aja mikrofon di sini kan bisa gitu kan. Itu banyak banget yang nanya. It's because they don't understand, by putting yourself on the headphones, you separate yourself dari dunia lu dengan dunia luar. Karena yang kedengaran hanya suara gue.
Lu nggak bisa dengar suara lain, nggak bisa dengar suara ambience dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Bahkan I learn metode bertanyanya, kapan bertanyanya, I learn when you need to answer back and everything, itu lebih dari 6 bulan sebelum gue bikin podcastnya. Itu satu. Jawaban kedua, kalau kita menghilangkan unsur uang, then I basically have nothing to lose, bro. Gua bukan lahir dari keluarga yang kaya raya, yang bapak gua konglomerat, punya duit banyak, punya perusahaan. Kalau gua gagal, gua ngancurin keluarga gua gitu ya. Gua nggak punya itu. Jadi kalau gua gagal ya gagal gua gitu. Gua nggak punya resiko apapun. Ya udah gitu. Resikonya apa buat gua gitu. Karena if I don't try something new, I get bored. Kalau I try something new, I get exciting gitu kan. Jadi base gue melakukan segala sesuatu itu adalah if I wanna do it, I really gonna do it because I know I have nothing to lose. Gue nggak akan kehilangan. Gagal ya udah gitu. Gagal ya sudah gitu. Karena banyak orang yang takut untuk memulai basicnya. Ya. Ini yang jadi masalah. Betul. Banyak orang yang takut untuk memulai. Oh, satu lagi. Tadi kan lu bilang, kapan ya tadi lu bilang bahwa ketika lu ngelakuin pada saat OCD itu kan ada dokter yang mengatakan, oh ini salah, ini begini. Yang buat kita gagal dalam hidup, kebanyakan itu adalah 4 kata. Gitu. What will people say? Apa yang akan orang lain omongin? Jadi kalau kita hanya mendengar orang lain ngomong, kita ya nggak bisa maju-maju, gitu. Nggak akan pernah maju. Gitu. Jadi ya boleh dengerin orang lain ngomong, tapi jangan omongan orang lain dijadikan patokan di hidup Anda. Kenapa? Karena orang itu bukan Anda. Gitu. Anda nggak bisa jadi orang itu nggak bisa jadi Anda. Kita punya path yang berbeda-beda. Gitu. Dan sukses pun berbeda-beda. Jadi what will people say ketika itu ada di otak lu nggak bisa sukses. Jadi memikirkan pendapat orang ya. Nah ini teman-teman ya, dari sini kita bisa kutip sedikit ya. Banyak di antara kita yang berpikir apa yang orang pikirkan tentang kita. Wah, gua mesti kehilangan. Kok jadinya sekarang jadi sales, ya nggak sih, gue jadi penjual, kerjanya begini. Nah teman-teman ya, dari Deddy Corbuzier kita belajar, jangan pedulikan apapun kata orang. Tulikan telinga Anda, ya. Tulikan telinga Anda. Ini dalam banget ya. Ini oke banget sih. Gue suka banget quote ini ya. Jangan pedulikan pendapat orang. Dad, 22 tahun gue kenal lu di televisi, ya, di televisi. Dan gue lihat makin tua lu makin dahsyat, makin tua lu makin hebat, makin tua lu membuktikan kualitas lu bukan ece-ece. Ya, lu entertainer sejati, lu orang yang berpikir out of the box. Kalau lu melihat Deddy Corbuzier dulu 20 tahun lalu dengan Deddy Corbuzier sekarang, menurut lu apa yang berubah dari Deddy Corbuzier kalau lihat lu dulu dan sekarang? Yang mungkin kita bisa petik pelajarannya. Apa yang berubah dari Deddy Corbuzier dulu dan sekarang? Ya, kalau sekarang mungkin tambah keren, tambah tua lah ya. Enggak, maksudnya dari growth-nya gitu loh, dari perkembangannya itu apa yang berubah deh? Yang kita mungkin bisa pelajari tanpa harus lewatin siklusnya lu. Kita bisa pelajari sesuatu dari situ. Gini, mungkin jawaban ini bukan jawaban yang bisa menjawab ya, tapi kalau ditanyanya seperti itu, yang berubah adalah I think this time belakangan ini, di hari-hari belakangan ini, I give more time for myself. Saya lebih memberi waktu ke diri saya sendiri gitu. Kenapa? Karena target saya untuk mencapai kesuksesan itu dulu saya kejarnya sampai usia 30. Itu target saya tuh gitu. Jadi gue punya target ketika gue 30 gue harus sukses. Kalau nggak sukses gue tambahin setahun terus gitu. Saat ini saya lebih santai dalam melakukan sesuatu, lebih nyantai, lebih menikmati diri sendiri, lebih enjoy gitu. I spend my time to enjoy the day. Kalau dulu nggak bisa tuh bro. Gue tuh dulu gila banget. Jadi gue tuh dulu I'm very hard worker. Jadi gue tuh dulu bahkan gue pernah show misalnya keliling Indonesia dulu nggak pulang rumah tuh 3 bulan nggak pulang rumah tuh. Gue ada di dalam bus 3 bulan.
Oh Dulu ya? tuh seperti itu ya. Terus gue sekolah keluar, terus gue perform, pokoknya gue nggak punya waktu untuk istirahat at all sama sekali. Eh, belakangan I spend more time for myself. Jadi gue lebih nyantai, lebih apa ya, lebih Enjoying lebih life. lebih enjoying life lah, lebih lebih menikmati lah gitu. lebih menikmati lebih Ya, menikmati tapi hidup. itu Kenapa? lu Sorry, mm-mm. kenapa? Ya. Karena menurut gue sudah bisa menilai apa yang penting dan apa yang tidak, dan of course yang penting dan yang tidak itu selalu berbeda setiap tahunnya, setiap jenjang waktu tuh selalu berbeda. My son, anak gue sekarang udah 15 tahun, udah gede banget gitu ya. Jadi gue udah bisa ngasih dia tanggung jawab sendiri gitu, udah bisa santai lah intinya, bro. Ya. Jadi Dad, kan kalau kita lihat ya 20-an tahun ini lu do a lot of things ya, dan semuanya jadi spotlight, jadi highlight. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang kan kita tahu beberapa tahun ini kan dunia berkembang cepat banget ya, Dad ya. The world change so fast gitu loh, ya nggak sih? Apalagi 5-6 tahun terakhir ini gitu, dengan adanya revolusi industri 4.0 ya kan, dengan digitalisasi dan sebagainya. Nah, sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang mencoba instan. Ya, mungkin kalau kita generasi tua ya, generasi 40, kita selalu percaya proses. Tapi kalau anak-anak muda sekarang itu punya serba instan ya, instan. Mereka mau express money, duduk-duduk dapat duit ya. Kalau bisa investasi kemana sehari dapat 1%, 2% ya kan. Terus ya kalau bisa nggak usah kerja lah ya, nggak sih, santai-santai ya kan. Kemudian bisa dapat duit. Nah, gimana pandangan lu tentang seperti itu? Ini banyak menghinggapi generasi-generasi muda kita, dan kita di Indonesia lu tahu sendiri 137 juta itu milenial gitu loh. Ya, kalau semuanya berpikir seperti itu, what do you think gitu loh. Jadi Deddy Kobuser itu jadi semakin langka. Orang yang mau diproses itu semakin langka. Orang yang mau belajar itu semakin langka gitu loh. Nah, sekarang ini banyak orang mau ekspres gitu loh, mau instan. What do you think that? Oke, ini gampang jawabnya. Jadi gini, karena memang dunianya saat ini serba instan. Jadi agak sulit ketika saya menyalahkan milenial yang mau instan nih. Karena dunianya serba instan gitu kan. Kalau zaman dulu kita mau makan, kita mesti ke pasar dulu beli makanan, kita masak sendiri di kos-kosan gitu kan ya, anak nasi sendiri gitu, tuh, makan gitu. Sekarang telepon Gojek, bos, dapat makanan gitu. Ya kan? Itu aja udah instan gitu ya. Dulu nggak ada microwave, sekarang ada microwave gitu ya. Dulu orang harus nonton TV, yang mana yang lu tonton adalah apa yang disajikan. Saat ini lu nonton apa yang lu mau gitu. Makanya ada OTT, on demand. Jadi the world change ke sesuatu yang sangat amat instan. Segala sesuatu diberikan instan. Dulu lu mau beli game, anak-anak suka main game. Dulu mau beli game, lu harus ke toko, untuk beli game, bawa pulang, masukin, download, install, dan sebagainya. Sekarang dengan kecepatan internet, lu mau beli game, lu tinggal pencet satu, klik, bayar pakai PayPal, you got the game. Jadi everything is instant. Dulu orang mau terkenal, harus di TV, harus digebrak-gebrak sama TV, harus nunggu dari pagi, walaupun acaranya malam, harus kena itu semua. Sekarang, with the applications yang ada, sosial media seperti TikTok dan sebagainya, di TikTok orang bisa tiba-tiba FYP. Bisa tiba-tiba terkenal di TikTok gitu ya. Wah, tiba-tiba videonya dia masuk ke FYP. That's actually the benefit atau sebuah kemudahan yang diberikan oleh dunia kepada manusia di zaman ini. Itu kemudahannya, oke? The good thing about it adalah setiap manusia diberikan kesempatan yang sama for being instantly successful. Itu kemudahannya, oke? Sekarang kita lihat kelemahannya. Kelemahannya adalah because everything is so instant, then it's easy to be forgotten. Maka sangat amat mudah untuk dilupakan. Kalau kita lihat berita aja, hari ini lagi berita heboh. Wah, heboh yang apa gitu ya. 3 hari deh kasih, hilang beritanya. Why?
Karena sekarang kita dijejali dengan berita yang ada di mana-mana, dengan semua orang bisa naruh berita, semua orang bisa bikin video, semua orang bisa ngapa-ngapain, semua orang bisa FYP di TikTok gitu ya. Jadi akhirnya segala sesuatu yang instan ini datang dengan resiko. Resikonya apa? Resikonya gampang dilupakan juga oleh orang. Itu resiko terbesarnya. Dan apa yang nanti akan stay di atas, akhirnya yang stay di atas adalah orang-orang yang memang sudah siap menerima instan ini. Ketika ini instan terjadi, anggap sebagai sebuah kesempatan. Tapi persiapannya ada apa enggak? Kalau persiapannya enggak ada, ya mereka ketika instan ya terkenal semalam gitu. Terkenal semalam doang, sukses semalam doang gitu. Tetap biar gimana pun, orang-orang yang sukses sampai kapanpun adalah orang-orang yang mau kerja keras. Nah, kita lihat aja bahwa keinstanan ini menjadi sebuah kebaikan untuk manusia di bumi gitu. Tapi yang mereka lupa adalah mempertahankan ini tetap with the hard work. If you don't do hard work, keinstanan ini jadi racun buat lu. Tapi kalau lu kerja keras, keinstanan ini jadi kesempatan buat lu. It's two different things. Jadi lu tetap percaya bahwa kerja keras itu tetap wajib ya, tetap mesti harus kerja keras ya. Tidak bisa di-replace sukses itu tanpa kerja keras bisa instan gitu ya. No, I don't think seseorang ya instannya dapat, momentumnya dapat, tapi gini, to be on the top, you can ride the wave. Gitu. What is the wave? Ya instan tersebut. Untuk menjadi di atas, lu bisa lah dapetin secara instan. But to stay on the top, you need knowledge. Kalau you don't have the knowledge, you will never stay on the top. Harry, oke, agak nge-lag nih. Nge-lag ya kayaknya ya. Are you there, Harry? Oke. Oke. Halo. Ya, I'm agak here. Yes, silahkan. Yes, Lu I'm still here. soalnya. Oke. Ya, oke. Jadi Dad, kita ini kan di sini berkumpul hampir 10.000 ya teman-teman pebisnis ya. Kita ini di insurance ya. Mereka ini orang yang mau untuk mentransformasi, mengerjakan sesuatu yang Hilang nih. pebisnis ya. Halo Dad, halo. Ya. Tadi sempat hilang sedikit. Coba. Ya boleh. Sok. Halo. Silahkan. Kedengeran lagi. Silakan. Halo, masih ada? Masih ada. Semoga lancar. Ya. Lanjut, Her. Lancar ya. Oke, lanjut. Jadi Dad, kalau lu melihat pebisnis nih, ada nggak pesan-pesan buat kita nih ya, para pebisnis ya? Mungkin yang baru mau start, yang baru mau join, yang baru mau struggling ya kan sih, karena mereka kan belajar hal baru, mereka meninggalkan dunia karyawan mereka untuk masuk ke industri yang mereka totally new, untuk sekedar mau untuk hidupnya mereka berubah menjadi lebih baik. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang hadir hari ini, para agent, ataupun tips-tips buat mereka supaya bisa transform menjadi orang yang lebih baik? Ya. Silakan, Dedi. Yang pertama, you need to know what is your passions, gitu ya. Passion ini beda sama bakat ya. Passion ini adalah sesuatu yang lu suka gitu. Karena itu yang paling penting. Kalau lu nggak suka ngelakuinnya ya Anda sukses pun percuma sebenarnya di dalam hal tersebut gitu. Jadi lu harus cari apa dulu passion lu. Yang kedua, kalau passion lu sudah ada, then kategori keduanya adalah you need to put your effort atau hard work, atau kerja keras yang luar biasa di suatu yang lu percaya bahwa itu akan berhasil. Oke? Itu yang kedua. Lu harus kerja keras. Yang ketiga, lu harus berani ambil resiko. Lu harus berani ambil resiko, karena hampir semua orang sukses itu adalah orang yang mengambil resiko. Saya belum pernah ketemu orang sukses, orang yang nggak ngambil resiko tuh belum pernah. Gitu. Kecuali anaknya orang kaya raya yang kerjanya cuma lanjutin kerjaan bapaknya doang gitu ya. Itu pun punya resiko gagal gitu ya. Jadi harus berani mengambil resiko dalam hidupnya ketika lu mau berubah. Because in every
change itu, di dalam setiap perubahan itu pasti ada resikonya gitu. Nggak mungkin kita berubah tanpa resiko, itu nggak mungkin dan nggak masuk akal. Jadi kita harus berani mengambil resiko. Yang keempat, yang menurut saya agak nggak enak diomongin, adalah we need to understand that in every decision that we make, we can be wrong. Kita bisa salah. Yes. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa meyakinkan bahwa apa yang Anda ambil itu benar. Bahkan diri Anda sendiri. Itu nggak ada. Nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah you sure, lu yakin bahwa lu akan melakukan ini dengan segala resikonya. Dan lu tahu bahwa sukses itu adalah orang yang mengambil resiko. Itu bisa. Tapi menggaranti kesuksesan 100% itu sulit dan nggak pernah bisa. Makanya gue tuh punya teori keranjang sampah gitu. Keranjang sampah tuh, teori gue tuh begini, kalau kita punya keranjang sampah, isinya sampah semua gitu ya, kita lempar aja ke tembok. Kita lempar ke tembok. Kita lihat yang mana yang nempel. Itu sama dengan ide, kreativitas, dan sebagainya. Jangan hanya memiliki satu way out gitu. Tapi punya beberapa way out. If I fail in here, what should I do? If I fail in here, then what? Jadi saya harus punya plan A, plan B, plan C gitu. Karena one of it gonna stick. Salah satunya akan stick. Tapi Anda harus ingat juga bahwa everything bisa sukses, bisa gagal. Kan at the end of the day ada faktor X ya. Ada faktor X yang nggak bisa kita kuasai gitu ya. Ada orang udah gimana pun lah sekolahnya tinggi gitu ya. Orang tuanya kaya gitu. Tapi ending-endingnya hidup melarat gitu ada. Gitu. Ada orang yang orang tuanya susah, nggak pernah sekolah gitu ya, tapi tiba-tiba kaya raya gitu, jualan kalkulator di Glodok gitu, kaya gitu, ada gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Yang kita pernah tahu adalah mengontrol diri kita untuk tetap berjuang, untuk tidak mau menyerah, untuk tidak mendengarkan kata orang lain, dan untuk yakin pada diri kita bahwa kita mampu. Karena kalau orang lain bisa, harusnya kita juga bisa. Wow, itu dia ya. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Kalau Deddy Corbuzier bisa, kita juga bisa. Teman-teman, kita udah sampai di akhir acara kita yang kita dapat banyak sekali dari seorang Deddy Corbuzier. Oh ya, Ded, satu lagi, last question. Begitu, ini last ya, very last. Ini dari gua pribadi. Begitu mendengar kata asuransi, Ded, apa yang terlintas pertama kali di kepala lu? Safety net, oke. Ya, keamanan sebenarnya. Keamanan, oke ya. Jadi kita menjual keamanan menurut safety net. Teman-teman, hari ini kita belajar banyak dari seorang Deddy Corbuzier, teman-teman ya. Kita beruntung sekali bisa private, bisa terutama yang saya paling beruntung ya, bisa ngobrol bareng dan kita bisa belajar banyak sekali teman-teman dari seorang Deddy Corbuzier ya. Teman-teman, banyak orang-orang hebat yang hadir dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini kita beruntung. Dan saya boleh potong satu nggak, nambahin boleh. satu? Boleh. Boleh banget. The time is yours. I want to show you a painting behind me. Oke. Mesti matiin dulu virtual background-nya, Dad. Ya. Jangan bilang lu lagi ngelukis ya. No. This is a beautiful. Kelihatan nggak? Kelihatan. Itu gambar apa, Dad? Nah, ini banyak orang nggak tahu nih gambar apa. Ini basically is a picture of someone di atas itu. Tuh, kepala orang doing this seperti terbang gitu. Tapi is basically giving a happiness to everyone. Jadi you need to share happiness to everyone. That's basically it is. Wow, oke ya, itu filosofi yang dalam sekali teman-teman ya. Bagaimana misi ya, sharing happiness ya, misi ya. Oke teman-teman, kita pengen banget lebih lama lagi bersama Deddy, tapi kita tahu beliau ini sibuk dan kita masih ada banyak hal yang kita perlu lakukan yang Anda juga tunggu-tunggu, yaitu Lucky Draw teman-teman. Tapi saya mau wrap up sedikit ya. Jadi ada 4 yang saya pelajari yang saya bisa highlight teman-teman ya. Yang pertama adalah masa lalu tidak sama dengan masa depan. Apapun sebagus apapun masa depan Anda, seberapa bagus pun masa lalu Anda, belum tentu masa depan juga bagus. Makanya kita mesti berubah ya. We have to change sebelum perubahan itu memakan kita.
Kita harus jadi agent perubahan, jangan jadi korban perubahan. Ya, yang kedua adalah jangan dengarkan pendapat orang. Kalau orang bilang Anda jelek, kalau Anda merasa ganteng, ya udah gantenglah Anda. Ya nggak sih? Kalau orang bilang Anda nggak bisa, tapi Anda percaya Anda bisa, maka bisalah Anda. Ya, dan Deddy Corbuzier membuktikan beberapa kali, ya, sempat ditolak oleh stasiun TV dan sebagainya, bikin podcast yang nggak populer, sekarang orang malah ngikutinnya dia, gitu loh. Jadi don't hurt what people say about you, teman-teman. Dan yang ketiga adalah berani berubah saat masih di atas. Wah, ini terus terang gue juga mungkin nggak berani sih ini sih. Ini kayaknya seorang Deddy doang. Ini selama jangan diikutin, Bos. selama beribu-ribu tahun kayaknya cuma ada satu orang Deddy Corbuzier doang yang berani berubah saat masih di atas. Jangan diikutin. Teman-teman, bagaimana dengan Anda yang tidak suka status quo? Anda tidak suka kondisi Anda sekarang. Orang yang di atas aja mau berubah. Bagaimana Anda yang sekarang tidak lagi di atas, atau lagi struggling, you have grab this opportunity, ambil kesempatan ini untuk berubah, ya. Sadar bahwa perubahan itu selalu terjadi, jangan sampai perubahan menyandera kita. Dan yang keempat adalah selalu menjadi yang terbaik di bidangnya. Selalu mau belajar, selalu haus akan pembelajaran. Anda tadi dengar 6 bulan sebelum podcast, dia sampai ngamatin intonasi suara, ya. Dia ngamatin bagaimana mereka melakukan podcast, mereka melakukan interview, ya. Dia bukan orang baru. Bukan orang yang expert di bidang hosting, teman-teman, tapi podcastnya itu kita tahu, ya, salah satu YouTuber podcaster dengan income paling besar, ya, dan hari ini mau sharing bersama dengan kita. Deddy Corbuzier, teman-teman, let's give him a big round of applause for Deddy Corbuzier. Thank you. Dari tempat masing-masing, saya tahu nggak kedengaran dari tempat masing-masing, ya, boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, thank you banget, Dad. Wish you the best, Dad. Terima kasih, ya, semoga sehat. Kita tunggu gebrakan berikutnya lagi. Dan jangan kapok untuk kita undang, kalau ada kesempatan kita undang untuk memberkati, untuk sharing kepada, memberi inspirasi kepada hampir 10.000 orang yang hadir hari ini. Deddy Corbuzier, teman-teman, kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, Deddy. Sampai jumpa. Thank you. Aduh, Her, keren banget sih, Her. Gua keren banget. Oke. Walaupun lu sampai sempat delay suara lu ngelek-ngelek, tapi tetap the show go on gitu ya. Keren banget. Sorry banget ya, kesalahan bukan di pesawat televisi Anda.